Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan dalam renungan hari ini, hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di pagi hari ini, di mana Tuhan yang senantiasa melindungi, menyertai, dan menolong setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi petunjuk, pedoman, kompas di dalam perjalanan hidup kami untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik renungan harian pada pagi hari ini, Allah perlindungan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Allah lah sebagai perlindungan kita, penolong kita, yang memelihara hidup kita hari demi hari dan hari yang akan datang. Itu sebabnya biarlah kita senantiasa menyembah sujud, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam dunia ini, tentu ada rencana Allah yang indah bagi kita, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan biarlah senantiasa menjaga hati, pikiran, lewat iman, pengharapan, kasih Kristus itu yang ada di dalam hidup kita. Tentu dunia ini bukan tujuan utama akhir hidup kita. Tetapi kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Tetapi lebih jauh daripada itu, Tuhan sudah menganugerahkan supaya kita hidup di dalam kekekalan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam surga. Tetapi Bapak Ibu, hidup kita adalah perjalanan, perjuangan yang ada di dunia ini. Tentu dunia ini bukanlah tempat perlindungan yang aman bagi kita, karena dunia ini mengalami perubahan iklim, cuaca, bahkan tidak ada kepastian di dalam dunia ini tentang perlindungan atau keamanan. Dunia ini tidak bisa membentengi atau melindungi hidup kita secara sempurna dan aman, karena dunia ini penuh dengan keterbatasan. Tidak ada tempat perlindungan aman di dunia ini. Tentu kita harus sadari, di mana-mana selalu ada bahaya yang menggincar kita, yang mencobai kita, supaya kita ada di dalam kehidupan dosa. Karena dunia ini bukanlah tempat yang aman, maka semua orang memerlukan perlindungan atau penjagaan selama 24 jam. Tentu apa yang melandasi para pemimpin, pejabat, atau tokoh milioner, mereka membutuhkan pengawal, penjaga, atau bodyguard.
yang bertugas untuk menjaga dan melindungi. Meskipun penjagaan atau perlindungan mereka sangatlah terbatas, memiliki keterbatasan secara manusia dunia ini. Tetapi sesungguhnya perlindungan yang sangat besar itu adalah perlindungan dari Tuhan, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya kita terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang baik hati, nats firman Tuhan hari ini merupakan ungkapan penyerahan Daud kepada Allah. Daud adalah seorang raja yang hebat, mempunyai banyak pasukan yang besar, pasukan yang tangguh. Hanya pertanyaan saat ini, mengapa Daud masih mengandalkan Tuhan jika ia sudah kuat dan pasukannya begitu banyak? Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, justru disinilah letak kekuatan Raja Daud, bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan yang aman di dalam hidupnya, di dalam kepemimpinannya. Dia sebagai raja. Di luar Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Hal itu jelas ketika dia berkata di dalam nats firman Tuhan pada saat ini, "Jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung." Dia memohon dan berserah diri, berharap kepada Tuhan supaya penjagaan yang pasti, penjagaan yang nyaman, penjagaan yang luar biasa itu hanya ada di dalam Tuhan. Perlindungan kita yang besar, yang kuat, yang sesungguhnya, yang tidak bisa ditandingi oleh apapun, adalah perlindungan dari Tuhan. Meskipun Daud dan pasukannya sudah sangat kuat, namun Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah yang memberikan keamanan. Itu jugalah sebagai doa, ungkapan hati kita di pagi hari ini, bahwa Tuhanlah sumber perlindungan, kekuatan kita. Di dalam Tuhanlah kita nyaman, di dalam Tuhanlah kita merasakan ketentraman. Di luar itu tidak ada kepastian di dunia ini, tetapi di dalam Tuhan ada kepastian, perlindungan, penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Daud senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya. Ia merasa tidak bisa berbuat tanpa penyertaan Tuhan. Ia selalu merasa membutuhkan pertolongan, perlindungan hanya dari Tuhan. Hidup totalitas di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Saudaraku, hidup kita selalu berlindung di dalam Tuhan. Itulah pengharapan kita. Itulah kerinduan kita. Kita berlindung di dalam kekuatan Tuhan. Kita mesti sadar bahwa semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pula waktu bagi kita untuk membutuhkan penyertaan pertolongan Tuhan. Di dalam segala aktivitas kita, kita mau libatkan Tuhan, supaya Tuhan yang memelihara, menolong kita untuk cakap melakukan segala perkara pekerjaan kita, sehingga kita
dilindungi, disertai Tuhan, supaya hidup kita berdampak positif, menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita. Daud memiliki segalanya, tetapi ia merasa hidupnya belumlah lengkap tanpa kehadiran Tuhan. Daud selalu mencari Tuhan karena ia membutuhkan Tuhan untuk menjaganya dan melindunginya di dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita. Kita mencari wajah Tuhan di pagi hari ini. Kita memohon, menyembah sujud, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Tuhanlah yang maha besar, Tuhanlah yang maha mulia di dalam kehidupan kita. Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan, bahwa di dalam Tuhan kita nyaman, di dalam perlindungan kasih-Nya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dengan iman yang benar, keyakinan, kepercayaan kita dengan sungguh-sungguh mengerti rancangan Allah di dalam kehidupan kita adalah rancangan sukacita, rancangan damai sejahtera yang terus kita mau kobarkan, kerjakan, yang terus kita senantiasa kuat karena penyertaan Tuhan. Daud hanya ingin dijaga oleh Tuhan dan berlindung kepadanya, sebab kekayaan, pangkat, kekuasaan dan kehebatan dan kehormatan yang dia miliki itu sia-sia tanpa perlindungan, penyertaan Tuhan. Dia tahu dan sadar betul dalam kehidupannya keterbatasan sebagai manusia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengimani, yang terus berharap kepada Tuhan, kekuatan dari Tuhan, penyertaan Tuhan itu yang terus senantiasa kita alami hari demi hari. Teruslah kita berdoa, memohon bimbingan, penyertaan Tuhan, supaya Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberikan ketentraman, sukacita, damai sejahtera untuk menjalani hari-hari hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita semangat melakukan aktivitas panjang hari ini, andalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, bahwa Allah lah perlindungan hidup kita. Kepadanya lah kita berharap dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang sudah kami dengar, bahwasanya kasih setiamu, perlindunganmu, penyertaanmu itulah yang terus kami alami di dalam hidup kami. Kepadamu ialah kami berharap dan berlindung. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memotivasi kami, yang memberikan spirit kekuatan baru sehingga kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Berkatilah hidup kami, berkatilah keluarga kami, sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Perlindungan penyertaan Tuhanlah yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, pikiran perkataan kami yang tidak berkenan, supaya kami layak menerima kasih dan anugerah dan berkat-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.